Sebelum saya mulai, silakan dulu kembali coba kiri kanan salam dulu. Coba dulu saudara-saudara. Mungkin tadi terlambat. Tiba-tiba Anda sedang duduk doa, udah ada dia di samping. Ya. Bagaimana? Kabarnya semua sehat? Cuaca lumayan panas. Ya, tapi nanti kalau sudah ditutup plafonnya semua pasti tidak panas lagi. Uangnya sudah tersedia, haleluya. Amin saudara-saudara. Tinggal mengeluarkan dari dompet kita masing-masing, haleluya ya. Saudara-saudaraku, hari ini kita memperingati Jumat Agung, Jumat yang agung. Kenapa dibilang agung? Karena di hari itu ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Dan sesuatu yang besar itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah dasar manusia bisa menerima karya keselamatan. Makanya disebut agung. Saudaraku, di dalam kehidupan kita ini semuanya sebenarnya kita ini berdosa semua. Betul apa tidak? Ya, dosa itu ada dua jenis kalau menurut saya. Yang pertama dosa yang ketahuan, dan satu lagi yang tidak ketahuan. Tanya kiri kanan Anda dosa yang mana itu kira-kira bilang? Tanya saudara-saudara. Jangan-jangan Anda duduk di sini karena Anda dosa tidak ketahuan, saudara-saudaraku. Banyak dosa yang tidak ketahuan, tetapi ada juga yang ketahuan. Tapi yang paling harus kita sadari ya semuanya dosa di hadapan Tuhan itu. Upah dosa adalah maut. Kematian menjadi sesuatu yang pasti ketika dosa tidak diselesaikan. Sekali lagi, kematian adalah sesuatu yang pasti ketika dosa tidak diselesaikan. Dari mana itu mulanya? Ya sudah pasti dari sejak zaman nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Allah sudah berkata, semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan, kecuali satu jangan. Nanti kalau kau mau makan itu, pastilah engkau mati. Dengarkan saya, pastilah engkau mati. Berarti sebuah kepastian. Tidak bisa ragu-ragu, tidak bisa kayaknya enggak lah, enggak ada itu. Dosa adalah sesuatu yang kita lakukan. Dosa yang kita lakukan adalah sebuah kepastian akan kematian. Sekali lagi, sebuah kepastian. Tidak ada keraguan itu. Itu sebabnya saudara-saudaraku, Tuhan ingin kita ini semuanya diselamatkan. Dia tahu kita nggak mampu menyelesaikan dosa itu, nggak bisa. Mau dengan cara apapun tak mampu. Ingat ya, Allah itu Maha Kudus. Maha Kudus. Mau bertemu dengan Dia, kita harus kudus betul-betul. Sempurna kekudusan, karena Allah itu adalah Allah yang kudus. Sementara kita berdosa. Tidak mungkin bisa menemui Dia karena begitu tingginya, sempurnanya kekudusan itu. Tetapi Allah itu mengasihi saudara dan saya. Dia inginkan Anda diselamatkan. Itu sebabnya mari kita lihat satu ayat dulu sebelum kita lanjut yang lain. Mari kita buka kitab Galatia pasal yang keempat. Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat. Dikatakan di sana, kita baca sama-sama yuk. 2, 3 ya. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan taat kepada hukum Taurat. 5, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak.
Perhatikan baik-baik. Setelah genap waktunya, berarti ada rentan waktu jeda begitu ya, rentan waktu menunggu sampai akan tiba saatnya. Itu maksudnya genap waktunya. Maka Bapa mengutus anaknya. Kata diutus, inilah seringkali ya agama lain itu bilang Yesus kan utusan. Kalau utusan dia hanya nabi, dia hanya rasul. Jangan kau buat pengertian utusan itu dengan konsep agamamu. Ayat ini berkata Allah mengutus anaknya. Berarti Allahkah anaknya itu? Jawab, Allahkah anaknya itu? Iya. Anaknya di situ Sang Firman yang keluar dari Bapa. Allahnya juga Allah satu, dan diutuslah Sang Firman. Makanya disebut Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman. Kenapa pada mulanya adalah firman? Karena dia ada di dalam Allah itu. Sama dengan kita. Mulut saya bicara itu adalah saya. Nah sekarang mulut saya bicara, itulah katakanlah firman yang keluar dari mulut saya itu. Ya saya. Jadi kalau mengutus anaknya bukan berarti Allah itu beranak. Goblok sekali. Mana ada Allah beranak? Jangan kau bikin Allah itu seperti dirimu yang beranak, atau seperti binatang yang beranak. Bukan itu lahiriah, itu jasmania. Allah itu roh. Jadi Bapa mengutus anaknya, itu artinya dia berasal dari surga. Jadi Allah mengutus Sang Firman. Lalu disebutkannya lahir. Jadi mana duluan? Lahir atau diutus duluan? Diutus. Diutus dulu Allah yang adalah Sang Firman turun, dan dia waktu sampai di dunia dalam kemanusiaannya dia lahir. Berarti Allah itu, Yesus itu, Sang Firman itu adalah Allah dan juga manusia. Karena dia turun, lahir sebagai manusia. Ngerti maksudnya saudara-saudara? Dan ketika itu diutus bukan kurang kerjaan. Yesus diutus bukan main-main, bukan bahasa orang Medan bilang ecek-ecek saja, asal-asal jadi saja. Enggak. Yesus diutus untuk menebus. Ayat 5 bilang menebus. Mereka, siapa? Kita ini semuanya ditebusnya. Ditebus dari apa? Dari dosa-dosa kita itulah. Dan waktu bicara penebusan, dengarkan saya baik-baik. Tidak ada penebusan tanpa darah. Ulangi. Tidak ada penebusan tanpa darah. Tidak ada itu. Waktu perjanjian lama, Anda bisa cek semua perjanjian lama. Dalam sesuatu ibadatnya orang Israel dalam perjanjian lama, itu semuanya banyak sekali mengandung unsur darah. Jadi darah adalah sebuah hal yang teramat penting di dalam penebusan. Kenapa darah? Karena darah itu adalah nyawa. Katakan 2, 3 ya, nyawa. Ulangan 12 ayat 13, Ulangan 12 ayat 23. Di situ ditegaskan. Anda catat ya kalau apa ya, saya sampaikan aja. Ulangan 12, 23, darah itu adalah nyawa. Maka
Makanya jangan kau makan darahnya. Kenapa? Karena darah itu nyawa. Nyawa artinya kalau tidak ada darah itu mati. Kan begitu. Jadi waktu bicara Tuhan, pada waktu kau makan buah itu, kau pasti mati. Untuk menyelesaikan kematian itu perlu darah. Karena darahlah nyawa. Unsur penting, tidak ada darah mati. Makanya kita yang anemia, yang kurang darah selalu butuh donor darah. Itu sebabnya saudara-saudara, darah yang adalah memberikan kehidupan bagi manusia itu sendiri. Maka di dalam perjanjian lama tidak ada sesuatu yang di dalam ritual ibadahnya tanpa darah. Pasti ada darah. Di perjanjian lama itu semuanya banyak ritual. Itu bicara tentang darah. Darah itu memainkan teramat penting. Dalam kitab Imamat nanti baca semua bagaimana. Misalnya korban itu diambil diambil seekor domba, lalu dipotong, lalu darahnya dipercikkan. Itu semuanya pada itu yang namanya mesbah korban, itu juga percikan darah, dioleskan darah. Waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir pada waktu merayakan Paskah, itu harus ada apa? Darah di dua tiang pintu ambang atas rumahnya. Tidak ada tanda darah, semua yang di dalam rumah, yang sulung di dalam rumah mati semua. Jadi tanda darah itu penting. Makanya salah satu di dalam perjanjian baru yang rasul-rasul ajarkan tentang satu makanan yang memang katanya janganlah kau makan, itu makanan penyembahan berhala, daging yang binatang yang mati dicekik, adalah satu lagi darah. Kenapa? Kalau kau melakukan itu tidak ada unsur masuk neraka surga, tidak, tapi dia katakan kalau kau melakukannya, kau melakukan sesuatu yang lebih baik. Supaya kenapa tidak makan darah? Ya, ada orang tanya sama saya, Bapak makan darah enggak? Saya bilang enggak. Ya kan enak Pak. Ya enggak apa-apa, kalau kau makan juga enggak ada masalah. Enggak ada urusan mau masuk surga neraka di situ. Tapi saya melakukan tidak. Kenapa? Karena saya tahu supaya saya, ayatnya bilang, menjadi lebih baik. Dengan saya tidak makan itu, saya mengingat apa? Mengingat karya Kristus, darah itu nyawa. Jangan main-main begitu. Ya kalau Anda masih mau makan darah, silakan. Tidak ada masalah juga. Nggak ada unsurannya misalnya, oh masuk neraka. Nggak ada urusan masuk neraka surga masalah darah atau makan darah, tidak. Nggak ada urusan. Makan babi tak makan babi apakah masuk neraka? Nggak ada urusannya itu. Kalau makan masuknya kemana, keluarnya nanti? Katanya Alkitab bilang, ke toilet, ke situnya, nggak ada hubungannya itu. Tetapi menarik saudara-saudara. Ternyata untuk penebusan darah itu penting. Maka kitab Ibrani menuliskan satu menarik sekali. Coba kita lihat kitab Ibrani pasal yang ke-9. Dikatakan ayatnya yang ke-7. Pelan-pelan ya. Ayat yang ke-7, perhatikan ayatnya. Tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Jadi ada persembahan itu darah. Imam besar itu menyucikan dosa umat, itu ada darah. Tetapi yang menarik adalah ayat 9. Ayat 9, dengarkan baik-baik. Itu adalah kiasan masa sekarang. Rupanya itu kiasan. Maksudnya ada sesuatu yang namanya simbol di situ. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang
tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Soalnya darah yang mereka persembahkan itu tidak menyempurnakan, namanya dosa mereka itu selesai, maksudnya enggak ada. Tapi itu adalah kiasan. Ayat 13-14-nya, perhatikan baik-baik. Ayat 13, sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Ayat 14 kita baca bersama-sama, 2, 3 ya. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Jadi waktu dulunya yang namanya manusia jatuh ke dalam dosa, mati dia, salah satu yang menjadi hal yang paling memilukan Tuhan sebenarnya adalah putus hubungannya dengan manusia. Udah putus. Jadi mati itu putus hubungan dengan Allah, nggak bisa lagi connect dengan Allah sebenarnya, kecuali karena Allah yang memilih orang itu dan menetapkannya dalam kasih karunia. Nggak sembarang orang. Makanya yang dipilih siapa? Nuh lah yang dipilih dalam kasih karunia, Abraham lah. Sama dengan orang dipenuhi Roh Kudus dengan model perjanjian lama, perjanjian baru beda jauh. Perjanjian lama orang yang dipenuhi Roh Kudus itu dipilih Tuhan dalam kasih karunia-Nya, enggak semua orang. Tapi dalam perjanjian baru melalui kematian Yesus, darahnya itu, ayat itu bilang betapa lebihnya lagi darah Kristus itu. Sehingga dengan pengorbanan Yesus di kayu salib itu, darah itu tertumpah, maka kita, setiap orang yang percaya akan karya salib Kristus itu, akan karya pengorbanan Yesus itu, begitu kita percaya, disucikan Tuhan kita dari semua dosa kita. Jadi Allah Bapa tidak lagi melihat kita, tapi Dia melihat ada Kristus di dalam kita yang darahnya sudah menyucikan kita, sehingga ketika Dia melihat darah itu dalam kita, darah Kristus, kita pun dilayakkan untuk beribadah kepada Allah yang hidup. Kita diangkatnya menjadi anaknya. Amin, saudara-saudara. Amin. Jadi kalau hari ini kita peringati Jumat Agung, jangan kau anggap enteng ibadah begitu. Tidak, ada karya darah Yesus di dalamnya. Penebusan Kristus luar biasa. Coba kau renungkan dengan luar biasa itu. Dan tidak main-main dengan kau coba merenungkannya pelan-pelan. Ayat 22 masih dalam kitab Ibrani. Ayat 21, perhatikan ya. Dan juga kemah, semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Itu ritualnya perjanjian lama begitu, diperciki semua dengan darah. Dan ayat 22, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Wih, luar biasa. Tidak ada pengampunan tanpa yang namanya penumpahan darah. Mengapa? Kan saya katakan tadi, darah itu nyawa.
itu bicara mati hidupnya seseorang. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa dan dia mati, itu berarti sebenarnya dia butuh darah, karena tidak ada darah lagi di situ. Maka Yesus sang firman itu merelakan dirinya, dia memberikan nyawanya untuk kita semuanya. Jadi waktu zaman perjanjian lama disembelihlah anak domba semuanya, masuk di perjanjian baru. Yohanes Pembaptis melihat Yesus. Coba lihat Yohanes 1 ayat 29. Waktu Yohanes 1 ayat 29, waktu Yohanes melihat Yesus setelah dibaptis itu, dia berkata apa? Lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Oh, Yohanes Pembaptis tahu, karena sebelum dia melakukan pembaptisan, dia sudah diberitahu oleh Allah, jikalau nanti waktu kau membaptis, engkau melihat ada orang yang waktu dibaptis ada turunnya Roh Kudus dalam bentuk merpati, dialah orang itu. Karena Yohanes Pembaptis nabi terakhir bagi bangsa Israel yang mempersiapkan jalan untuk Tuhan. Dan dia waktu membaptis, dia melihat itu dan ada suara yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, maka besoknya ketika Yesus datang, orang-orang melihat, dan di situ Yohanes bilang, lihatlah dia, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesuslah anak domba yang sesungguhnya itu. Anak domba di perjanjian lama itu semua simbol. Untuk apa? Jikalau sudah genap waktunya. Ya, sudah genap. Sekaranglah genap waktu itu. Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Haleluya. Jadi waktu kau memandang salib Kristus hari ini, kau harus berkata sama seperti Yohanes mengatakan, lihatlah itu, pandanglah dia yang menghapus dosa-dosamu. Jadi jangan kau lihat selalu dosa orang saja. Halo istri, ibu-ibu, jangan kau lihat selalu hanya dosa suamimu saja. Tolonglah ibu, jangan kau lihat dosa mertuamu saja, terutama mertuamu perempuan. Padahal sama-sama nih kalian perempuan. Jangan suka kau lihat dosa orang lain saja. Sekali-sekali kau intiplah, kau lihatlah dosamu. Begitu juga kau bapak, jangan selalu kau lihat dosa istrimu saja, kekurangan saja, padahal kau pun banyaknya kekurangannya. Kan udah saya bilang tadi, ada dosa yang belum ketahuan. Kau bapak yang pandai memang kau menyembunyikan dosamu, hanya itu aja bedanya. Istrimu ketahuan, kau belum ketahuan, kan begitu. Coba lihatlah selalu kepada dosamu, jangan lihat dosa orang. Dosa orang suka kali kita ingat-ingat, betul kan? Dosa kita nggak pernah kita ingat-ingat. Karena berkata apa? Dosaku sudah diampuni, sudah dihapuskan Tuhan. Wih, bagus sekali. Dosa orang itu yang perlu diingat, Pak. Di mana ayatnya itu? Kenapa jadi bodoh? Dosa itu gak perlu diingat, sehingga dijadikanlah itu senjata hantam orang. Enggak perlu. Enggak perlu. Saya mau katakan pada saudara, Anda akan menyesali itu. Jangan. Tidak perlu. Lebih baik kau lihat kepada dirimu. Katakan amin. Jadi itu sebabnya 1 Petrus, saya jemput lagi untuk kita lihat yang terakhir. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18, 19 ini sampai dinyanyikan ayat ini ya. Ayat 18,
17, 18, 19. Mari kita lihat ya 17. Saya baca, Bapak Ibu baca 18 dan sama-sama ayat 19 kita baca. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 18. 2, 3 ya. Kamu warisi dari bukan pula dengan perak atau sama-sama 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Amin. Jadi kamu ditebus, saya ditebus bukan dari barang fana, bukan dari emas, perak, permata, tidak. Tapi kita ditebus dari darah Yesus yang mahal, darah Kristus yang luar biasa itu. Maka hari ini kita akan melakukan perjamuan. Saya mengajak saudara-saudaraku semuanya, marilah kita hari ini mengenang, betul-betul mengingat kembali. Coba mulai kita punya imajinasi, bawa kepada sebuah pengorbanan Kristus di kayu salib. Kita taruh diri kita di situ. Harusnya kita yang mati, tapi Yesus menggantikannya. Kalau zaman dahulu dosa orang digantikan kepada siapa? Kepada binatang. Zaman dulu begitu, perjanjian lama ini maksud saya. Jadi dibawa binatang, lalu binatang itu ditaruh, diikat ini ya. Orang yang membawa binatang itu meletakkan tangannya di kepala binatang itu, di kepala kambing domba itu. Lalu imam berdoa. Ibaratnya apa? Dosa orang yang membawa ini pindah ke kambing itu. Itu perjanjian lama begitu. Ah ini. Coba lihat dulu Imamat 1 ayat 4 dan 5. Imamat 1 ayat 4 dan 5. Ayo. Perhatikan ya. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu, sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudianlah haruslah ia menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan, dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling meja yang di depan pintu kemah pertemuan. Jadi dibawa persembahan ini sebagai korban bakaran, orang bawa taruh di atas kepalanya, lalu mengadakan pendamaian. Maksudnya apa? Dosa orang ini yang bawa pindah ke kambing itu, dan sekarang kambing inilah yang mati. Harusnya orang yang membawa itu yang mati, sekarang dipindahkan. Itu semuanya adalah simbol kiasan akan nantinya, jikalau kapan saat genap waktunya, kata kitab Galatia tadi. Maka Yesus, ingat ya, Yesus binatang itu yang disebut anak domba Allah itu, dialah yang menggantikan. Jadi semua dosa kita letakkan di situ sama dia. Dialah yang mati sebagai korban. Pertanyaan saya, kalau Anda mengingat dan coba mengenang gitu ya, coba bawa imajinasi Anda bagaimana Yesus menggantikan dosa-dosa kita itu, menggantikan kita untuk dosa-dosa kita itu. Sebenarnya nggak ada kita yang gampang kali menjual imannya, betul nggak saudara-saudara? Sebenarnya kalau kita renungkan yang baik, kita nggak akan gampang murtad gitu ya, pindah keyakinan sama yang nggak jelas-jelas semuanya. Nggak gampang saudara-saudara. Makanya aku heran, kenapa gampang kali artis-artis gampang kali. Aduh, memang dari dulu yang saya yakini,
Orang berpindah keyakinannya, menjual imannya itu memang selalu hanya karena dua hal. Apa itu? Karena urusan perut dan urusan di bawah perut. Itu aja lah dia, gak ada yang lain. Udah ngerti maksud saya? Urusan perut dan di bawah perut, itu aja. Supaya dia bisa punya banyak istri, itu. Supaya dia bisa cari makan, menjual-jual agama, itulah itu. Saudara-saudara, kalau dia sadar apa yang saya sampaikan, betul-betul dia imajinasikan, nggak mungkin dia gampang sekali menjual imannya, nggak mungkin. Dan banyak orang saya temukan juga, ini terutama orang-orang Batak di perantauan, yang sudah mengerti kasih Tuhan, tapi kemudian menikah dengan berbeda keyakinan di sana. Akhirnya dia pindah. Pada dasarnya hatinya itu bergejolak habis. Dan bisa jadi dalam sekian tahun kemudian dia ingat kembali akan karya salib itu. Balik dia lagi. Tapi sayang memang dalam kehidupan yang hancur-hancuran, apa boleh buat? Tapi lebih bagus dia kembali dalam posisi hancur daripada dia tidak diselamatkan selama-lamanya di dalam neraka. Saudara-saudaraku, ingat ya, ini basic kekristenan, dasar kekristenan yang teramat penting. Hari Minggu kita akan bicara kebangkitannya. Saudara-saudara, waktu saya merenungkan 2-3 hari ini tentang kebangkitan Kristus, saya makin yakin kalau Yesus tidak bangkit, saudara-saudara, kekristenan hanya filosofi belaka, hanya cerita-cerita sejarah belaka. Tapi dengan kebangkitannya, bukan hanya secara historis, tetapi secara teologis menunjukkan bahwa ada kepastian harapan bagi setiap orang yang hancur pun hidupnya. Kenapa? Karena dia memberi kemenangan. Hari Minggu kita ibadah di Soneta View. Saya berharap semua kita boleh datang. Beramai-ramailah. Bagi yang tidak punya kendaraan, kami tidak punya kendaraan, Pak. Tunggu di sini 9:30. Pokoknya akan ada mobil. Entah nanti saya suruh pun minta tolong truk 2 nanti mengantar. Pokoknya datang aja di sini. Nanti Anda akan dibawa ke atas. Dan tidak akan lupa Anda akan dipulangkan. Bukan ke rumah Anda masing-masing, capek juga truknya. Kemana? Ke sini lagi. Habis dari sini pulanglah. Dan jangan berbuat dosa lagi, saudara-saudara. Haleluya, saudara-saudara. Iya. Bagaimana Pak, di atas kita kan bikin game, permainan. Bagaimana dengan konsumsi? Jangan kau bebankan lagi ke panitia pembangunan. Mereka juga sudah kekurangan dana. Jangan kau bebankan lagi kepada sekretariat. Dana pun minim. Bawalah masing-masing makan minummu. Kan kalau siang kan makan juga di rumah kan. Sekarang apa? Pindahkan tempatnya, dipindah. Ngerti? Kau bawa dari rumah, bawa pindah ke atas kita. Di sana nanti ada permainan, habis makan kita ada games. Nanti buat semuanya. Anak-anak sekolah minggu juga tempatnya dipisah. Anak sekolah minggu beda dengan kita. Saya nggak tahu apakah ada games gendong istri, nggak tahu saya. Pokoknya adalah itu, nggak tahu saya acaranya apa. Yang pasti kita harus merayakan Paskah, kebangkitan Kristus. Sedangkan orang Yahudi, Paskah itu adalah Jumat Agung. Bagi orang Yahudi, Paskah itu Jumat Agung. Jadi waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, itu disembelihlah seekor domba. Dilakukan itu pada petang sekitar jam 3. Maka semua orang sudah mempersiapkan dombanya. Pada hari itu jatuhlah hari Jumat. Karena besok Sabat hari Sabtu. Mereka menyembelihnya hari ini. Dan jangan lupa orang Yahudi menyembelih
Di sini petang hari jam 3 disembelih. Di sana di Golgota Yesus menggenapinya, menyelesaikannya. Di sini orang Yahudi menyembelih, memercikkan darahnya. Di sana Yesus darahnya tertumpah, menyelesaikan semuanya. Mana yang kita ikuti Paskah yang sesungguhnya? Yang kita ikuti adalah Paskah Yesusnya tunggu bangkit. Kalau mati Yesusnya tidak ada artinya. Kalau Yesus tidak bangkit, cuman mati, sia-sialah kepercayaan kita. Apa bedanya dengan nabi lain? Kita, Yesus naik ke surga, amin. Nabi yang di sana di mana? Di kuburan. Katakan 2, 3 ya, di kuburan. Sampai hari ini juga sedang didoa-doakan. Yesus bangkit, itu membuktikan dia hidup, dia Tuhan. Amin, saudara-saudaraku. Jadi hari ini kita memperingati Jumat Agung. Saya cuma minta, sebelum kita perjamuan bersama, saya minta, cobalah engkau renungkan baik-baik. Bawa imajinasimu. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib menyelesaikan dosamu, bagaimanalah banyaknya dosa kita ini? Betul nggak, saudara-saudara? Siapa di sini yang berani jujur, aku banyak dosaku, Pak? Coba angkat tangan yang berani jujur. Banyak. Oh, bukan banyak. Banyak kali dosaku, Pak. Angkat tangannya coba yang berani jujur. Oh, tolong Tuhan. Turun. Oke, yang berani yang berkata, kalau saya, Pak, sedang-sedang saja dosa saya, Pak. Angkat tangannya yang berkata sedang-sedang saja dosanya. Oh, sorry, nggak ada. Oke, yang berkata aku sih sikit aja dosaku, Pak. Sikit aja dosaku. Angkat tangan yang sikit aja dosaku. Yang tidak mengangkat tangan, kau di mana ini sekarang ini? Hah? Kau yang di mana ini? Hah? Saya ulangi. Yang dosanya dia rasa yang sedang-sedang saja. Yang sedang-sedang saja katanya kan. Makan dosanya yang sedang-sedang saja. Maksudnya rata-rata. Angkat tangannya yang rata-rata. Oh tidak. Yang berkata dosaku banyak, Pak, banyak. Angkat tangannya yang dosa banyak. Angkat tangannya. Oh, oke. Yang terakhir yang berkata dosaku banyak kali, Pak. Angkat tangannya yang banyak kali. Oh, itu semua kata banyak kali ya. Oh Tuhan, Anda sadar Anda punya banyak dosa? Ya, bersyukurlah kalau Anda jujur hari ini. Ya kan? Entahkah dosa ketahuan atau tidak ketahuan? Coba tanya kiri kananmu, mana lebih banyak, dosa ketahuan atau tidak ketahuan? Tanya lo. Hah? Apa katanya? Hah? Oh, ada yang jawab imbang, Pak, katanya. Wah, hebat juga ya. Bisa juga imbang juga dosa ketahuan dan tak ketahuan. Aduh, tapi yang pasti hari ini kita menerima perjamuan, kita berkata kepada Tuhan, semua kita katakan terima kasih Tuhan buat pengampunan-Mu di kayu salib. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang luar biasa. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapak yang baik.